Cina adalah produsen dan konsumen beras terbesar di dunia. Namun akibat perubahan iklim, luas lahan yang tersedia untuk budidaya padi di dalam negeri semakin menyusut. Ditambah dengan fenomena salinitas tanah atau peningkatan keasinan tanah akibat naiknya permukaan laut dan perubahan curah hujan yang disebabkan oleh perubahan iklim ini. Cina juga selama ini memiliki sekitar 1 juta kilometer persegi lahan yang tidak bisa digunakan untuk menanam tanaman pangan. Hal ini karena tingkat keasinan yang cukup tinggi. Tapi Cina bukan satu-satunya negara yang menghadapi masalah-masalah ini. Di seluruh dunia ada sekitar 2,35 miliar hektar tanah yang sangat asin dan 1 miliar hektar lahan telah hilang akibat salinitas, serta diperkirakan 10 juta hektar lahan lainnya menjadi asin setiap tahun. Menanam padi di laut terdengar sedikit aneh, tetapi pertanian laut adalah bentuk produksi pangan model baru yang bisa punya potensi nyata di masa depan. Kurang dari 1% air tawar tersedia untuk digunakan manusia dan 70% diantaranya digunakan untuk pertanian di seluruh dunia. Dengan populasi dunia hampir 8 miliar orang saat ini, yang diprediksi akan meningkat menjadi 10 miliar orang pada tahun 2050, peningkatan produksi pangan menjadi sangat penting. Pertanian konvensional membutuhkan banyak input, yakni pupuk, bahan kimia tertentu, tenaga kerja manual, dan air. Sebagian besar air yang digunakan dalam pertanian adalah untuk irigasi, dan beberapa tanaman membutuhkan lebih banyak air untuk tumbuh daripada tanaman lainnya. Padi adalah salah satu tanaman yang paling boros air, namun beras adalah hasil pertanian yang paling banyak dikonsumsi di seluruh dunia. Tumbuh di lebih dari 100 negara, padi memberikan pengaruh yang cukup besar sebagai makanan pokok. Lebih dari 700 juta ton diproduksi setiap tahun, dan lebih dari 90% produksi beras berasal dari Asia. Lebih dari 3,5 miliar orang bergantung pada beras setiap hari, yang membuat para ilmuwan terus meneliti untuk mengembangkan produksi tanaman pokok ini, dan salah satunya dengan memanipulasi genetika benih padi untuk bisa ditumbuhkan pada kondisi lahan yang tidak lasik. Memanipulasi genom padi bukanlah hal baru. Proyek beras emas muncul pada tahun 1999 untuk mengatasi kekurangan vitamin A yang merajalela yang mengakibatkan kebutaan di banyak negara. Penelitian lain untuk meningkatkan efisiensi fotosintesis, ketahanan terhadap kekeringan, dan pengurangan metanah pada padi juga sedang dikerjakan, dan semuanya membutuhkan modifikasi genetik. Sejak 1970 silam, pemerintah Cina memang terus mendorong para ilmuwan untuk bisa mengembangkan jenis padi yang bisa ditanam di air asin. Persoalan perubahan iklim dan salinitas tanah tersebut telah mendorong para ilmuwan yang dipimpin oleh Yuan Longping, yang dikenal sebagai Bapak Padi Hibrida, untuk mencari cara baru dalam menumbuhkan padi pada tanah kering dan asin, sekaligus menggunakan air laut. Jika benar-benar mampu mengubah lahan asin ini menjadi lahan subur, maka hal itu tidak hanya akan memastikan ketahanan pangan nasional Cina, tetapi juga sangat membantu seluruh dunia. Yuan Longping bersama sejumlah ilmuwan asal Cina berhasil mengembangkan beberapa varietas tanaman padi yang bisa ditanam di air asin. Selama lebih dari 1 dekade, para peneliti ini mencoba mencari varietas padi yang bisa ditanam di air asin. Namun hasilnya hanya beberapa varietas saja yang bisa bertahan dan dapat dijual secara komersil. Namun dalam penelitian terakhir, sekitar 200 jenis varietas padi ditanam di kawasan desa pesisir di Cina bagian timur, Qingdao, Provinsi Shandong. Para ilmuwan tersebut ingin meneliti varietas padi yang paling bisa bertahan di kondisi air asin. Hasilnya, 1 hektar sawah mampu memproduksi 9,5 ton padi. Padahal prediksi para ilmuwan tersebut hanya sekitar 4,5 ton per hektar. Hasil uji coba ini benar-benar melebihi harapan dan prediksi kami, kata salah satu tim peneliti, Liu Xiping, yang merupakan profesor pertanian dari Universitas Yangzhou, seperti dikutip The Independent. Para peneliti pun berharap padi jenis baru tersebut bisa ditanami secara kontinu di area tersebut. Tidak hanya itu,
Jika 10 lahan yang memiliki tingkat keasinan tinggi ini bisa ditanami, maka diperkirakan bisa memproduksi 50 juta ton, sehingga Cina dapat meningkatkan produksi padinya sampai 20%. Selain itu, hasil pertanian ini bisa menyediakan makanan untuk 20 juta orang. Di sisi lain, menurut kantor berita resmi Xinhua, para ilmuwan Cina yang dipimpin oleh Yuan ini juga telah menanam lusinan varietas padi di pasir dan air laut di gurun Dubai. Mereka bereksperimen dengan air laut karena lebih mudah didapat di gurun daripada air tawar. Pada tahun 2018, tim Yuan berhasil menanam padi di padang pasir dengan air laut yang menghasilkan 7,5 ton per hektar, 2 kali lipat rata-rata global. Yuan mengatakan kepada Xinhua bahwa salah satu varietas padi yang ditanam di Dubai menghasilkan lebih dari 3 ton per hektar, yang menurut Yuan ini melebihi harapan. Yai Zhou, peneliti perubahan iklim dari Institut Penelitian Perdamaian Internasional Stockholm, mengatakan eksperimen yang berhasil itu berpotensi menguntungkan banyak negara. Cina memiliki kebijakan untuk terus menanam makanan pokok seperti padi untuk memberi makan populasinya yang semakin bertambah. Teknologi terus diciptakan untuk memastikan swasembada di bidang pertanian. Sekarang mereka merayakan kesuksesan menanam padi di gurun pasir dan air laut, di mana lazimnya secara tradisional padi ditanam di tanah dan di air tawar.